Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Buya Hamka. Saya Kevin Surya Pratama. Saya Mesuduskia Arga. Saya Vira Febrianti. Saya Rizkia Balkis. Saya Muhammad Dimas Effendi. Di sini kami akan menjelaskan salah satu tokoh sastrawan Indonesia, yaitu Buya Hamka. Di sini kami akan menceritakan biografi Buya Hamka. Langsung kita masuk ke materinya. Saya Vira Febrianti akan menjelaskan materi kelahiran dan keluarga Buya Hamka. Buya Hamka lahir di Agam, Sumatera Barat pada 17 Februari 1908. Beliau ini merupakan putra dari pasangan Abdul Karim dan Siti Safiah. Ketika Buya Hamka berumur 10 tahun, ayahnya membangun sebuah pesantren tawalib di Padang Panjang. Diketahui ayahnya juga menjadi tokoh ulama di Minangkabau. Sementara ibunya keturunan Syekh Gugu Katur dilihat dari silsilah dari Minangkabau. Buya Hamka memiliki saudara 3 orang. Buya Hamka merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Ketiga adik-adiknya bernama Abdul Kudus, Asma, dan Abdul Akmuti. Sekian. Halo, saya Mesuduskia Arga. Saya di sini akan menyampaikan materi bab 2, yaitu pendidikan. Buya Hamka pernah bersekolah dasar di sekolah Belanda, yaitu Volkschool pada tahun 1914 di Maninjau, Sumatera Barat. Namun tak berselang lama Buya Hamka menghentikan pendidikan dasarnya dan belajar di surau. Ia belajar secara otodidak dan melakukan pengembaraan. Pada usia dia 16 tahun, ia melakukan perantauan di Jawa dan belajar di pondok pesantren di sana. Dan ia melakukan pengembaraan di beberapa negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi. Ia sempat pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan sekalian belajar dengan ulama besar di sana. Namun, pendidikan Buya Hamka, ada seseorang di baliknya menjadi motivator Buya Hamka sendiri, yaitu ayahnya Abdul Karim. Dengan latar belakang pendidikan seperti itu, Buya Hamka berhasil menjadi tokoh sastrawan Indonesia dan ulama besar di Indonesia. Sekian. Nama saya Zaskia Balkis Fitriani. Di sini saya akan menceritakan pekerjaannya Buya Hamka. Pada tahun 1920, ia memulai karirnya dengan belajar di sekolah agama dan mulai menuliskan cerita pendek serta esai. Lalu pada tahun 1930, ia menerbitkan novel pertamanya, yaitu Di Bawah Lindungan Ka'bah, yang kemudian menjadi karyanya yang paling terkenal. Ia juga aktif dalam gerakan kemerdekaan Indonesia dan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial serta pendidikannya pada tahun 1940. Dan di tahun 1950, ia menjabat sebagai Menteri Agama Indonesia dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo. Pada tahun 1960, ia memimpin Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan terus aktif dalam penulisan serta dakwah Islam, meninggalkan warisan besar dalam karya sastra dan pemikiran Islam di Indonesia. Karir Buya Hamka menunjukkan kontribusi yang luar biasa dan keagamaan serta pengaruhnya yang berkelanjutan dalam budaya dan masyarakat Indonesia. Itu dia tadi karir atau perjalanan Buya Hamka. Terima kasih. Saya Muhammad Dimas Effendi akan menjelaskan tentang karya Buya Hamka. Buya Hamka dikenal sebagai penulis produktif dengan puluhan karya dalam bentuk novel, esai, dan buku. Novel yang terkenal seperti Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Weydt mencerminkan kepekaan sosial dan nilai keislaman. Karya-karyanya yang lain yaitu novel Si Sabaria diterbitkan pada tahun 1928. Tenggelamnya Kapal Van der Weydt diterbitkan pada tahun 1938. Di Bawah Lindungan Ka'bah diterbitkan pada tahun 1938. Merantau ke Delhi diterbitkan pada tahun 1939 dan Terusir diterbitkan pada tahun 1950. Puisi Hanya Hati diterbitkan pada tahun 1939. Hati Sanubari diterbitkan pada tahun 1941. Biar Mati Badanku Kini diterbitkan pada tahun 1982 dan Roda Pedati diterbitkan pada tahun 1958. Yang ketiga, esai dan non-fiksi.
Islam dan Kebudayaan diterbitkan pada tahun 1951. Falsafah Hidup diterbitkan pada tahun 1940. Risalah Taman Jiwa diterbitkan pada tahun 1952. Tasawuf Modern diterbitkan pada tahun 1939 dan Tafsir Al-Azhar diterbitkan pada tahun 1965. Sekian. Saya Kevin Surya Pratama akan menjelaskan materi bab 6 yaitu wafatnya Buya Hamka. Buya Hamka yang namanya aslinya Haji Abdul Malik Abdullah. Dia seorang ulama sastrawan, tokoh ulama nasional Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 24 Juli 1981 Jakarta, Indonesia pada usia 73 tahun. Beliau wafat dikarenakan serangan jantung. Sebelum ia wafat, ia mengundurkan diri sebagai Ketua Ulama Indonesia atau MUI. Jenazah Hamka dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Sekian dan terima kasih. Itulah materi kami tentang biografi Buya Hamka. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.